Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Patimban Subang melaksanakan Pilkades Pergantian Antar Waktu 2025 hingga 2026. Subang, sinarpagibaru.com untuk mengisi kekosongan pemerintahan desa setelah masa berakhirnya jabatan PJ Kepala Desa, maka hari ini 29 Januari 2025 melaksanakan Pilkades Pergantian Antar Waktu, PAW, karena Kepala Desa yang definitifnya tersandung hukum dan diberhentikan jabatannya oleh Bupati Subang, yang dilaksanakan di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang diikuti 3 peserta PAW nomor urut 1, Ibnu Al-Mahdi, nomor urut 2, Watum dan nomor urut 3, Sumono yang dilaksanakan Aula Desa, juga dihadiri para saksi calon, DPD dan lembaga desa lainnya. Terang dari Kepala Desa terpilih pergantian antar waktu Desa Patimban Ibnu Al-Mahdi biasa disapa Kang Inu menyatakan, "Pertama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amanah yang diberikan kepada saya, semoga dapat melaksanakan dengan baik dan kebenaran serta dapat menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat Desa Patimban dan bisa diterima. Maka saya langkah awal untuk dapat memaksimalkan pelayanan sampai ke RT, RW dan diberikan inventaris dari pribadi saya demi menunjang kinerjanya yang tidak ada perbedaan, menginventarisir aset desa dan lainnya yang kaitannya dengan pemerintahan desa. Menanyakan sop terkait jalan pengganti desa karena belum ada penyelesaiannya tapi sudah dikuasai sedangkan peralihan haknya belum dilimpahkan ke desa siapa tuan tanahnya. Desa Patimban harus ada perubahan menjadi desa contoh bukan percontohan dan saya gagas Patimban harus punya klinik dengan tujuan pokok khusus warga Patimban dikala berobat maka gratis. Selain itu bagi masyarakat yang tidak mampu atau yang nilai pajak di SPPT-nya 10.000 akan digratiskan. Untuk menyerap aspirasi dan keluh kesah warga saya akan lakukan rapat minggon di tiap dusun. Untuk memperlancar tugas pemerintahan desa saya serahkan 1 unit mobil Pajero buat operasional dan 1 unit mobil Grand Max untuk operasional petugas kolektor pemungut pajak PBB. Maka saya ada slogan, Patimban Tandang Patimban Gandang, dalam artian harus siap menghadapi segala sesuatu dan akan saya bentuk media center untuk Desa Patimban, ke depan harus ada perubahan demi kemajuan bersama masyarakat, kerja cepat, kerja tepat bersama membangun Desa Patimban, ungkapnya. Usai acara Ibnu Al-Mahdi Kepala Desa Pengganti Antar Waktu yang terpilih, diminta keterangan dan konfirmasinya kepada awak media sinarpagibaru.com, di tempat terpisah menyatakan. Prioritas untuk 100 hari masa kerja Kang Inu apa saja yang akan dikerjakan? Itu dari dulu pernah besok setelah saya masih semua supaya perlindungan naik. Dua untuk memaksimalkan pelayanan dari RT sampai RW. Tak kasih dari saya pribadi ya, bukan dari dana desa atau dana-dana yang lain, dari APBD. Itu dana APBD itu dari saya pribadi. Karena apa? Karena saya melihat kinerja mereka tidak siap. Jadi sebagai bentuk reward dari Pak Anu. Bukan reward, inventaris. Itu resmi, murni. Mau RT yang mendukung, yang tidak, ya semua kita kasih RT. Yang penting mendapat RT Demi menunjang kelancaran juga. Terus inventarisir aset desa. Karena selama ini Patimban aset desa acak-acakan, terutama tentang bengkok. Ada lagi mau menanyakan SOP terkait dengan jalan pengganti desa. Sampai dengan saat ini jalan pengganti desa itu belum resmi. Ya, sementara sudah dipergunakan oleh itu. Artinya berarti bayangkan dong. Berarti dalam artian sudah dikuasai oleh PT belum ada ganti ruginya. Ganti untung ya. Iya, jadi gini, jalan itu kan sudah diganti terus dengan jalan baru, sekarang usah lagi kan. Tapi peralihan haknya dilimpahkan ke desa, artinya kan berarti itu masih kita nggak tahu siapa tuan tanahnya. Maka punya SOP, sementara jalan tersebut berdiri di atas taman SOP yang itu berikutnya. Nah, terus terkait
isu-isu atau rumor yang sedang hangat-hangatnya terkait pemekaran Kabupaten Subang Utara untuk Desa Patiman sendiri bagaimana? Saya mendukung ya, karena kita orang Pantura ya, terus maaf ya bukan menjelekkan kinerja pemerintahan daerah, tetapi sementara sekarang itu Pantura merasa ya kalau dana ini kan kurang juga ya kurang perhatian lah gitu. Membuktikan jalan ya masih kurang itu. Intinya kita mendukung bagaimana lainnya. Yang penting apapun yang menjadi kebijakan atas secara umum baik kita mendukung. Nah ini punten ya, kalau Patiman Gandang, Patiman Tandang itu di sini tahu. Oh, Patiman Gandang, Patiman Tandang itu, Patiman itu harus siap ya. Harus siap menghadapi segala sesuatu yang terkena. Kenapa kemarin Patiman mengalami itu sejarah Patiman yang buruk. Dan kenapa saya memakai slogan Patiman Tandang Gandang? Karena tandang dan gandang itu kan siap menyongsong segala-galanya. Harapan Kang ini enggak? Ya, harapannya begini, Patiman itu harus buat momen perubahan. Karena apa? Karena sudah jelas potensi ya, bagaimana kita cara menggali dan begini ya, kita cuma bisa menggali tapi tidak bisa ini percuma menggali kuburan buat sendiri ya kan, makanya saya pakai modelnya Patiman Tandang Gandang itu. Jadi untuk di pemerintahan sendiri otomatis berarti setiap ada pelayanan untuk masyarakat apakah akan dikenal gratis Pak? Saya rencana saya kalau saya bisa mengajak nanti kan ada pengurangan itu saya subsidi lah untuk keluarga yang tidak mampu atau notabene-nya tanda kutip ya yang SPPT yang cuma 10.000 saya gratiskan. Saya gratiskan karena apa? Karena kalau berbicara angka 10.000 otomatis maaf lahannya sempit, rumahnya pun kecil, berarti minimal kita desa itu hadir walaupun nilainya itu berapa cuma 10.000 tapi saya akan melakukan seperti itu terkait pajak ya. Itu terkait yang lain-lainnya saya banyak bergerak, termasuk saya menggagas bahwa bagaimana caranya Patiman supaya ya karena apa? Karena tadi ya pengusaha sini plus SOP itu dijadikan dengan PMC. Kalau di sini ada, kenapa tidak dapat baik untuk warga Patiman bisa berobat gratis ini. Berarti setelah ini Pak Lurah jumlah dusun dan RT RW berapa? Jumlah dusun 5, jumlah RT 24 dan RW 9. Dan memang ada Kampung Tanjung Jaya ya seberang itu, tapi baru ada 2 RT, 1 RW minta pemekaran. Kita masih belum bisa. Memang Masih masa transisi ya. Iya. Kalau gagasan ke depannya gimana nih? Gagasan Yang paling utama, gagasan ke depan Patiman ya harus benar-benar menjadi desa untuk ke depan. Iya, kan gini, desa percontohan sudah ada, tapi saya pengen bahwa Patiman itu akan menjadi contoh walaupun bukan desa percontohan. Desa percontohan sudah ada, tapi kita Patiman sendiri harus menjadi desa contoh. Kan banyak orang yang bisa menjadi contoh, membuat contoh tapi tidak bisa memberi contoh. Makanya apa? Saya udah berjanji ya sama masyarakat Patiman bahwa besok kalau saya terpilih, saya kasih inventarisir mobil 2 pribadi saya. Di desa. Nasional desa Pajero, nggak punya mobil lama, belum nasional desa. Mobil Zenmax, itu saya mau pakai buat siaga, bukan, kolektor PBB. Karena kekurangannya kemarin, SPP itu maksudnya kita kasih ke RT RW, itu juga kan benteng kan, sementara porsinya itu tidak seperti itu. Nah dia SPP itu kan boleh, ini mau udah dikasih ke RT RW, ini apa? Lagi dapat 20.000 kemakan, lagi dapat 40.000 kemakan, tiba-tiba begitu dapat DD potong. Besok saya tidak, besok kita jemput bola karena kita itu lain masyarakat. Kita kenal pantai, kita lain masyarakat. Dan Minggon pun jangan sampai desa harus tiap-tiap dusun supaya kita tahu apa sih keluhan di bawah. Itu yang mendorong saya maju saat ini. Karena kecil saya lahir di sini dan lebih besar di sini. Kecil saya dengar Bapak ini itu desa Dolan. Sekarang kita tahu Dolannya mana? Iya kan? Dolan itu ada simbol sebuah kemakmuran daerah. Saya mau maju. Kepala Biro Harian Umum Sinarpagibaru.com Aang Teja Sulaksana melaporkan.